Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma pasal yang ke-12 ini mengambil judul yang besar adalah persembahan yang benar. Yang adalah persembahan itu adalah yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Oleh karena itulah, dalam persembahan yang benar ini, Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita semua bahwa gereja itu adalah satu kesatuan, satu tubuh. Setiap orang berhak mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan di dalam setiap pelayanan di gereja. Setiap orang punya peran, setiap orang punya karunia-karunia rohani di gereja itu. Sehingga melalui karunia-karunia rohani itu, peran-peran jemaat itu membuat gereja menjadi berkat bagi sesama. Gereja menjadi terang dunia, gereja menjadi pancaran kasih Kristus, sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Kristus melalui jemaat, melalui gereja. Nah, hari ini juga Nats ini mau menekankan kepada kita semua bahwa kita ini sebagai tubuh Kristus itu adalah persekutuan di dalam Kristus. Dikatakan di sini, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan dalam persekutuan itu, walaupun banyak, namun kita punya peran masing-masing. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Tidak ada dalam satu gereja, itu jemaat punya peran yang sama semua. Tidak. Tapi berbeda-beda, sama dengan tubuh kita ini. Kalau kita lihat ada tangan, ada kaki, tidak mungkin semuanya kaki. Tidak mungkin semua tangan, di mana fungsi kaki. Kalau semuanya kaki, di mana fungsi tangan. Oleh karena itulah, kebersamaan di dalam pelayanan gereja harus ditandai dengan kesediaan kita mengakui bahwa kita tidak memiliki semua karunia Tuhan. Kita tidak memiliki karunia rohani itu. Tidak memiliki semuanya, tapi satu setiap orang. Dan karena itu, kalau kita mau mengakui bahwa setiap orang memiliki karunia rohani yang berbeda-beda, ada karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, dan lain sebagainya, maka disinilah letaknya gereja itu akan menjadi berkat. Karena apa? Setiap jemaat saling melengkapi. Saya pernah melayani sebuah gereja ketika saya masih kuliah dulu. Waktu itu ada program kolegium pastoral 2 bulan di sebuah gereja. Saya di sana belajar melayani. Lalu selama 2 bulan itu saya melihat ada 1-2 itu yang menonjol, sehingga dialah ketuanya, dialah yang martak dirigen, dialah yang menjadi ketua ini. Jadi dia tidak menginginkan orang lain ada. Ini bahaya. Kenapa? Karena itu sama dengan mengizinkan kita, kalaupun kita punya karunia yang hebat, terkadang itu mengizinkan kita menjadi superior dan terkadang menjadi melebihi Tuhan. Kita merasa paling benar. Padahal firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita, satu jemaat, mempunyai peran dan karunia rohani yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, kalau setiap orang punya karunia rohani yang berbeda-beda, biarlah saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan mari kita periksa diri kita. Apa yang Tuhan berikan kepada diri kita? Mungkin kita diberi karunia untuk mengajar, diberi karunia untuk menasihati, diberikan karunia untuk bernubuat, melayani, dan lain sebagainya. Mari persembahkan diri kita sesuai dengan karunia Tuhan, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari, apapun itu. Saya kalau misalnya dalam pelayanan saya melihat ada jemaat
yang Tuhan kasih karunia ketika dia bisa berkata-kata, artinya berkata-kata dalam hikmat, menguatkan orang. Terkadang saya bawa, ayo kita jenguk yang sakit, supaya juga bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan yang terbaik. Ayo saat ini, apa yang bisa kita berikan kepada gereja kita untuk melayani Tuhan, bukan eh, untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Marilah kita saat ini melayani di gerejanya sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, Engkau memberikan karunia pada kami itu berbeda-beda. Setiap kami mempunyai perannya masing-masing. Dan ketika kami berkumpul dalam iman kepercayaan kami menjadi satu jemaat yang adalah tubuh Engkau sendiri. Bapa, berkatilah kami, biarlah Tuhan kami menyadari dengan karunia yang ada dalam diri kami, kalaupun kami Engkau berikan untuk karunia untuk mengajar, biarlah kami mengajar, untuk memimpin, biarlah kami untuk memimpin. Terima kasih ya Tuhan, dan lain sebagainya, apapun itu, biarlah kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja, sebagai bentuk persembahan kami ya Tuhan. Persembahan tubuh kami ini sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan juga memberkati cucu-cucu kami, Tuhan juga memberkati orang tua kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.